Lele merupakan sumber protein yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bisnis budidaya lele hingga saat ini masih dianggap menguntungkan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk budidaya lele adalah sistem bioflok. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi dari Berkah Omah Lele Dusun Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, yang telah berhasil menerapkan teknologi ini dalam kurun waktu 5 tahun ini. Budidaya lele dengan menggunakan sistem bioflok adalah sebuah sistem pemeliharaan ikan lele dengan metode menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengolah limbah budidaya lele itu sendiri. Limbah pada budidaya lele diolah menjadi gumpalan yang berbentuk kecil atau vlog, di mana nantinya vlog tersebut dapat bermanfaat sebagai pakan lele alami. Untuk menumbuhkan mikroorganisme dapat dipacu dengan cara memberikan kultur bakteri non-patogen atau probiotik, serta penggunaan aerator dalam kolam sebagai penyuplai oksigen sekaligus sebagai pengaduk air di dalam kolam. Bahwa kelebihannya adalah satu, tujuannya adalah untuk efisien pakan. Bisa 20%. 20-30%. Itu kalau normal barangkali dia bisa mengembangkan vlognya. Karena vlog itu akan dimakan oleh lele ini, sehingga efisien pakan satu itu. Kedua, untuk menghemat air, jadi tidak memerlukan air yang banyak, karena ini pergantiannya cukup 1 minggu sekali. Terus yang ketiga, dengan luasan lahan yang ada di pekarangan rumah, atau di lahan-lahan yang kosong bisa dibuat kolam bundar ini. Untuk budidaya lele sistem bioflok, dibutuhkan kolam bulat dengan ukuran diameter 3 meter dan tinggi 1,2 meter dengan rangka mes besi dan lapisan terpal orchid. Untuk bagian dasar dibuat mengerucut untuk mempermudah penyiponan. Untuk menghindari jatuhnya sinar matahari secara langsung, dibutuhkan atap atau naungan di atas kolam. Atap juga berfungsi melindungi kolam dari masuknya air hujan yang mempengaruhi pH dan suhu air kolam yang berpengaruh terhadap probiotik. Selain itu juga menghindari masuknya polutan yang dibawa air hujan. Kondisi air yang buruk dapat menyebabkan munculnya penyakit pada ikan. Berbeda dengan budidaya lele dengan sistem kolam biasa, budidaya lele sistem bioflok membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, serta proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dulu saya juga pembudidaya di kolam tanah, karena lahan itu dipakai bangunan, ya akhirnya saya pindah ke kolam bundar. Kalau saya lihat di beberapa sumber, ini kok mengasihkan budidaya lele di kolam bundar itu. Tapi setelah saya coba berkali-kali, nggak ada untungnya. Yaitu tingkat kematiannya besar, banyak penyakit. Usaha budidaya lele yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi telah mendapatkan sertifikat CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Dengan CBIB ini, produk budidaya yang kita hasilkan dapat terjamin mutu kualitasnya sehingga menjadi nilai tambah bagi pembudidaya untuk memasarkan pada konsumen, dan konsumen benar-benar mendapatkan hasil lele yang baik. Karena produk yang dihasilkan ini betul-betul lele yang organik, jadi bebas dari antibiotik, bebas dari pencemaran bahan kimia khususnya. Saya mendirikan usaha ini awalnya cuma 6 kolam dulu. Ternyata hampir saya itu 6-1 tahun itu mengalami kegagalan. Saya hampir putus asa, tapi alhamdulillah cari lagi referensi ilmu, tanya guru sana, guru sini, akhirnya dapat juga. Akhirnya dari ilmu itu saya terapkan juga, saya modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan di sini, kondisi bibit di sini. Alhamdulillah ketemu takaran yang tepat sesuai dengan SOP yang untuk lingkungan sini itu seperti apa. SOP-nya itu sebenarnya sama sih ya. Hari pertama kita isi air, kita endapkan selama 3 hari. Setelah itu hari keempat bisa kita kasih garam grosok. Kalau takaran dari SOP yang dulu saya dapat adalah 2 kg per meter kubik. Ternyata saya terapkan di sini
dengan takaran 2 kilo ikan itu langsung kolap, nggak kuat. Nah, akhirnya saya turunkan dosisnya sekitar setengah kilogram per meter kubik. Alhamdulillah ikan nggak masalah. Setelah hari keempat kita kasih garam, hari kelima kita kasih probiotik yang sudah difermentasi. Sebelum kita mempersiapkan air, kita harus buat dulu fermentasi probiotik. Takarannya adalah 1 liter probiotik, tetes tebunya 3 liter, airnya 40 liter. Kita aduk jadi satu, campur jadi satu, kita aduk rata. Setelah rata, lebih bagus lagi di dalam wadah itu kita kasih aerasi. Jadi terjadi pengaduan. Soalnya bakteri dalam perkembangannya adalah aerob, membutuhkan oksigen. Nah, kita tutup tempat rapat, jangan sampai terbuka. Terbuka biasanya nanti ada lalat masuk. Kita tunggu 2 hari. Setelah 2 hari bisa kita aplikasikan ke kolam. Untuk air adalah per meter kubiknya kita kasih 250 ml. Dan untuk fermentasi pakan bisa kita tambahkan tadi probiotik yang sudah difermentasi, 1 gelas aqua atau 250 ml, air juga 250 ml, kita campur airnya sama probiotik, terus kita siram ke pakan, kita aduk rata. Setelah itu kita simpan di tempat yang rapat, minimal 24 jam baru kita kasihkan ke ikan. Tujuannya fermentasi adalah bisa menambah nilai kandungan di dalam pakan itu, entah itu proteinnya naik, entah itu lemaknya naik, karbohidratnya naik. Setelah antara hari ke-7 dan ke-10, apabila sudah muncul semacam biofilm yang menempel pada dinding kolam ataupun munculnya jentik nyamuk, bibit bisa kita tebarkan sebanyak 400 hingga 1000 ekor per meter kubik tergantung dari kesiapan pendukung budidaya. Ketinggian air dapat disesuaikan dengan kebutuhan ketika ukuran ikan masih 57. Ketinggian air cukup 50-60 cm untuk mencegah ikan melompat keluar. Setelah semakin besar, ketinggian air dapat dimaksimalkan hingga 90 cm. Kuncinya di budidaya lele itu apapun itu ya mas sistemnya. Itu satu adalah kualitas bibit harus bagus. Kedua adalah manajemen pakan harus tepat. Ketiga adalah manajemen air. Di sini maksudnya kualitas bibit itu kita cari bibit yang benar-benar grade 1 atau kalau orang pembenih biasanya nyebutnya itu ayaan kedua yang ketiga. Terus manajemen pakan, maksud dari manajemen pakan adalah ukuran ikan ini kan tiap minggu, tiap hari itu kan bertambah mas, makin banyak. Makanya perlu kita lakukan penambahan pakan, perubahan takaran pakan per minggu sekali, 1 minggu sekali. Nah, makanya disebut manajemen pakan karena adanya perubahan takaran per seminggu sekali. Nah, itu. Ketiga adalah manajemen air. Nah, semakin sering kita ngasih pakan masuk ke dalam kolam, sama saja kita memasukkan sampah di situ. Soalnya dari 1 kg pakan yang kita kasihkan ke kolam itu cuma diserap sekitar 30-40%. Sisanya ini menjadi kotoran. Pakan yang diberikan pada ikan ukuran 57 adalah pelet PF800 atau PF1000. Setelah habis kemudian diberikan pakan P1. Untuk pakan alternatif bisa diberikan MDM atau maggot yang memiliki protein tinggi. Ketika ikan sudah masuk ukuran mendekati masa panen, dapat diberikan makanan dengan protein yang rendah yang berfungsi untuk menjaga bobot ikan. Pemberian pakan ikan menggunakan rumus biomasa di mana berat total ikan dikali 8% di bulan pertama, kemudian menurun persentasenya di bulan-bulan selanjutnya hingga 3-4%. Untuk pemberian probiotik pada setiap 10 kg pakan masuk, harus diberikan probiotik baru untuk mencegah dominasi amoniak dalam air budidaya. Penyiponan atau pengurasan endapan dapat dilakukan untuk membuang amoniak yang tidak terurai setiap 1 minggu sekali. Caranya dengan mematikan aerator, tunggu hingga kotoran mengendap, kemudian buka keran pembuangan. Pembuangan ini sebaiknya dilakukan di pagi hari, setelah itu baru diisi air dan probiotik kembali. Untuk aerasi sendiri, diberi tabung yang fungsinya untuk mengawetkan mesin aerator, kemudian diberi pengatur besaran udara sebelum keluar melalui air stone. Pengaturan ini disesuaikan dengan umur besaran ikan yang ada di kolam. Jangan sampai aerasi yang dimaksudkan untuk mengadukan justru menyebabkan ikan kehabisan energi akibat menghadapi gelombang aerasi yang akhirnya berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi pakan pada ikan. Jadi seumpama kita nebar ini 5.000 ekor, berarti kurang lebih kita harus sediakan modal sekitar 5 juta. 5 juta itu nanti kalau tingkat kehidupannya bagus, SR-nya tinggi, seumpama tingkat kematian taruhlah 5%, 10%, kita untung sekitar
90% tingkat kehidupannya. Berarti kan bisa kita panen 490 kiloan ya Mas. Dari segitu, dari per 1000 ekor, kita itu kalau harga sekitar kita itu 16.000 saja. Kita ada keuntungan sekitar 400.000 per 1000 ekor. Nah, seumpama kita dalam satu kolam ini kita isi 5.000, berarti per satu siklus panen kita ada keuntungan sekitar 2 juta. Nah, tapi kalau bisa nyari pengepul yang jujur, timbangannya yang bagus. Kalau bisa juga timbangannya pakai timbangan kita, jangan pakai timbangan pengepul. Hanya ini hanya sekedar saran. Kalau belum ketemu pengepul yang bagus gitu.